Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, anak-anakku semuanya, kelas 5 ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam keadaan darurat seperti ini masih bisa punya kesempatan untuk belajar di rumah. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin di rumah, jangan sampai terbuang dengan sia-sia. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan bab kita belajar Khulasatul Nurul Yakin untuk anak kelas 5. Sudah sampai bab 11. Oke. Sebelumnya sedikit diulas tentang pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang Nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkenal di antara kaum-kaumnya. Di situ sosok seorang yang memiliki perilaku yang sangat terpuji, di antaranya seperti Shidiq, amanah, al-hilm, al-haya, wa tawadhu, sehingga orang-orang di sana menjuluki Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin. Itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Yang ke-11, halaman 14, silakan dibuka, disimak, kemudian nanti silakan diperhatikan dengan benar mufradatnya dan lain sebagainya, silakan diperhatikan dan difahami. Hayatuhu ubailar risalati. Hayatuhu ubailar risalah. Di sini ada ubaila. Ubaila ini artinya adalah hampir, ya. Ubaila, sebentar sebelum. Jadi sangat sebentar waktunya. Itu ubaila. Hayatuhu ubailar risalah. Kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepat sebelum mendapatkan risalah, atau tepat sebelum Nabi menjadi rasul. Hayatuhu qubailar risalah. Awalan, hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada 'anin nasi wal ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinama qarabal arba'ina. Qaraba, dekat. Ya. Qaraba artinya dekat atau mendekati. Hinama qarabal arba'ina. Ketika mendekati usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-40, Nabi itu ahabbal ibti'ada. Ibta'ada yabta'idu, artinya menjauhi. Ibti'adun, Nabi Muhammad itu mencintai atau suka menjauh. Dari mana? Anin nasi, dari keramaian manusia. Wal ibadata ay wa habbal ibadah, dan Nabi juga suka beribadah. Sanian, waqad ikhtara li ibadatihi ghara Hira'i. Nabi Muhammad SAW ikhtaro yakhtaru artinya memilih. Nabi Muhammad SAW ikhtaro li ibadatihi, memilih tempat untuk beribadahnya, yaitu ghara Hira'in, di Gua Hira. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu Gua Hira itu adalah sebuah gunung
ala tariqi Makkah, di atas jalan Mekah. Jadi Gua Hira ini tidak jauh dari Masjidil Haram atau Ka'bah, hanya sekitar perlu waktu 30 menit untuk ke Gua Hira dari Masjidil Haram, sekitar 3 km kalau sekarang. Jadi Nabi di situ dari rumah beliau menuju ke Gua Hira untuk melaksanakan ibadah atau menyepi, bertahanus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisan, wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu. Akhadha ya'khudhu ma'a artinya membawa. Zadun bekal. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa bekal. Wa idza faragha raja'a ila zaujatihi as-sayyidati Khadijah. Ketika bekalnya sudah habis atau itu sudah selesai dari Gua Hira, bekalnya habis, beliau raja'a ila zaujatihi. Beliau pulang ke rumahnya istrinya, yaitu as-sayyidah Khadijah, Sayyidah al-Khadijah. Fayakhudhu ghairahu. Untuk apa? Untuk mengambil bekal yang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW di situ bolak-balik dari rumahnya Khadijah menuju ke Gua Hira untuk ketika berangkat dia membawa bekal sendiri ke Gua Hira. Ketika habis dia pulang ke rumah, kemudian balik lagi ke Gua Hira. Gitu, bolak-balik terus. Rabi'an, wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Nabi beribadah ala dini jaddihi Ibrahim, atas agama kakeknya yaitu Ibrahim, min asyrati ayyamin, di Gua Hira selama 10 hari, ila syahrin sampai 1 bulan. Ada mengatakan 10 hari, akan sampai 1 bulan. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, beliau suka bertahanus di Gua Hira, ya. Di Gua Hira di situ beribadah, kemudian ketika bekal habis beliau pulang ke rumah Khadijah. Ke rumahnya Khadijah ini bisa disebut dengan rumah wahyu, ya. Karena di rumah situlah banyak surat-surat makiyah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sehingga rumah Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah disebut dengan rumah wahyu. Nah, Gua Hira ini berada di sebuah bukit di Jabal Nur namanya, ya. Jadi di Jabal Nur tersebut ada sebuah batu di situ diapit oleh beberapa batu. Kemudian di situ ada lubang kecil, hanya lebarnya hanya 1,60 meter, jadi nggak lebar. Kemudian tingginya 3 meter dan masuk ke dalamnya hanya 3,7 meter. Dari luar sudah kelihatan. Jadi hanya lubang kecil di situ. Untuk meraih ke sana cukup lumayan, ya. Ada sekitar 600 anak tangga. Jadi kalau kita mau ke sana harus naik tangga terlebih dahulu di situ sampai 600 anak tangga baru sampai ke puncaknya Gua Hira di situ. Bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika itu untuk bertahanus, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Gua Hira. As'ilatun, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Mata ahabbal ibti'ada anin nasi. Mata ahabba al-ibti'ada anin nasi. Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka menjauh dari manusia, menjauh dari keramaian manusia. Aina kana yata'abbadu,
di mana Nabi beribadah. Min aina kana yakulu, dari mana Nabi makan, maksudnya makan di dalam dua Hira tersebut, ya. Ala ayyidinin kana yata'abbadu, ala ayyidinin, atas agama apa kana yata'abbadu Nabi Muhammad beribadah. Yang terakhir, kam kanat muddatu ibadatihi, berapa lama atau masa Nabi beribadah di Gua Hira. Silahkan untuk pertanyaan ini asilahnya dijawab oleh masing-masing. Al-khulasah, ringkasan, hinama qaruba minal arba'ina ahabbal uzlata wa kana yata'abbadu fi ghari hira'in ala dini Ibrahim. Hinama qaruba minal arba'ina, ketika Nabi usianya mendekati 40 tahun, ahabbal uzlata, Nabi suka beribadah atau uzlah. Wa kana yata'abbadu fi ghari hira'in, beliau beribadah di dalam Gua Hira, ala dini Ibrahim, atas agama Nabi Ibrahim. Baik, sekian, silahkan tadi dari nomor 1 sampai 4 difahami, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lanjut dikerjakan asilahnya, kemudian lanjut silahkan diterjemahkan khulasahnya. Kemudian untuk minggu depan insyaallah silahkan dihafalkan, ya, sebelum kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Baik, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan pandemi corona ini segera Allah akhirkan, sehingga kita semuanya bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang di pesantren yang kita cintai, pesantren Yatamawal Du'afa Al-Bukra Al-Mubarak. Baik, sekian, terima kasih. Alafu minkum, syukron ala husnil ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.